warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzawa Khairiyah dengan NIM 20 30 10 70 25. Saya dari kelas A jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video kali ini saya akan memberikan wawasan mengenai pro dan kontra antara masyarakat dan beberapa politik mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo pada Disnatalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Jawa Barat, Senin pagi menegaskan tujuan utama pembangunan ibu kota negara baru adalah untuk menuju Indonesia yang inovatif, berbasis teknologi dan green economy. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis. Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara ke wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara de jure, keputusan perpindahan ibu kota negara ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Seperti biasa, walaupun payung hukum sudah ditetapkan, setiap keputusan di negeri ini akan selalu diiringi pro dan kontra. Masyarakat yang kontra tentang perpindahan ibu kota negara berargumentasi perpindahan ibu kota negara akan menelan banyak biaya. Duitnya dari mana? Kata para masyarakat yang kontra. Akan merusak ekosistem dan lingkungan, rawan bencana, tidak strategis sampai dengan daerah itu masih sepi dan dikatakan sebagai tempat jin buang anak. Bagi masyarakat yang pro tentang pemindahan ibu kota negara, berargumentasi sebagaimana ibu kota keluar Jawa adalah pintu untuk pemerataan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi hanya di Jawa, khususnya di Jakarta. Tidakkah ada empati untuk membangun kemakmuran merata di seluruh Indonesia? Begitu kira-kira argumen para pendukung pemindahan ibu kota negara. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah perpindahan ibu kota negara. Dalam sejarah, ibu kota negara setidaknya pernah berpindah 2 kali. Yang pertama pada tahun 1946 dan 1949. Ketika ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta karena pertimbangan adanya agresi militer Belanda. Kemudian pada tahun 1949, Menteri Kemakmuran Sadjabruddin Parwanegara diberi mandat Presiden Soekarno untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat karena pertimbangan kegentingan situasi negara. Dua perpindahan ibu kota negara di atas memang didasarkan pada situasi kegentingan yang tidak memungkinkan Jakarta menjadi ibu kota negara. Pertanyaannya, jika tidak genting seperti zaman perjuangan revolusi fisik dahulu kala, mengapa ibu kota negara harus dipindah? Setidaknya ada 6 alasan mengapa ibu kota negara harus dipindah dari Jakarta. Yang pertama, penduduk Jawa sampai saat ini dan sekarang semakin sangat padat. Dan yang kedua, kontribusi ekonomi di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto PDB sangat mendominasi, sementara pulau lain jauh ketinggalan sekaligus menghapus Jawa sentris. Yang ketiga, krisis air bersih. Dan yang keempat, konvensi lahan terbesar di Pulau Jawa. Lahan terbangun di Pulau Jawa 43,79%, sementara di Kalimantan hanya 9,2%. Dan yang kelima yaitu pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Yang keenam, banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta sebesar 50%. Wilayah Jakarta mempunyai tingkat banjir 10 tahun. Idealnya kota besar mempunyai tingkat banjir hanya 50 tahun. Perpindahan ibu kota negara tidak perlu ditakutkan.
Toh, sebelumnya presiden-presiden sebelumnya pernah mewacanakan perpindahan ibu kota negara. Hanya saja Presiden Joko Widodo yang berani mengeksekusi wacana tersebut. Tidak jauh beda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dahulu juga memicu pro dan kontra. Apa desa mampu mengelola uang? Apa SDM di desa mencukupi? Dan seabrek pertanyaan minor lainnya. Itulah kita, jika tidak pernah berani keluar dari zona nyaman dan berani merealisasi mimpi, maka mimpi akan menjadi mimpi terus. Pro dan kontra itu soal biasa, karena semuanya pasti dibalut kepentingan. Cuma yang kita pilih seharusnya adalah kepentingan yang lebih luas. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan di video tersebut ataupun ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.